Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Novi Julianti dengan NIM 1810102165 dan yang kedua ada Eka Fitriana Arianti dengan NIM 1810102180 dan yang ketiga ada Nail Hoirunisa dengan NIM 181010211104. Di sini kami akan membahas mengenai pelaporan dan pengungkapan. Untuk yang pertama mengenai perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Anglo-Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan, sehingga menjadi sangat maju. Dalam pasar-pasar tersebut, kepemilikan cenderung tersebar luas di antara banyak pemegang saham dan perlindungan terhadap investor sangat ditekankan. Investor institusional memainkan peran yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang saham yang meningkat. Di kebanyakan negara-negara lain seperti Prancis, Jepang, dan beberapa negara pasar yang berkembang, kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi dari bank dan atau pemilik keluarga. Secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Yang kedua mengenai pengungkapan sukarela. Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan saat mendatang secara sukarela. Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan sebuah proyek FISB mengenai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Laporan ini berisi tentang bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. Karena investor di seluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu, tingkat pengungkapan sukarela semakin meningkat baik di negara-negara pasar yang sudah maju maupun pasar yang masih berkembang. Praktek pelaporan dan pengungkapan. Praktek pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengaturan, pengungkapan, dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan pengguna secara sukarela. Di belahan dunia, pengungkapan bermakna kecil dan pengawasan serta pelaksanaan sukarela, karena manajer perusahaan tidak akan patuh dengan peraturan pengungkapan jika kepatuhan lebih mengurus biaya daripada biaya non-kepatuhan yang diharapkan. Pada bagian ini akan meliputi tentang yang pertama, pengungkapan informasi progresif. Pengungkapan informasi adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Ayush Ford Directive menyatakan bahwa laporan tahunan seharusnya menyertakan sebuah indikasi pengembangan perusahaan di masa depan. Dalam hal ini, istilah informasi progresif meliputi yang pertama, perkiraan pendapatan, laba, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya. Yang kedua, tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan yang tidak menentu daripada perkiraan menyangkut proyek, periode fiskal, dan proyeksi jumlah. Yang ketiga, laporan dan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Kemudian yang kedua, pengungkapan segmen. Investor dan analisis menuntut informasi hasil perusahaan industri dan segmen geografi, usaha dan keuangan signifikan dan perkembangan. Sebagai contoh, analisis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten meminta data laporan keuangan yang tidak banyak dipisahkan daripada yang ada sekarang. International Financial Reporting Standard mencakup laporan keuangan segmen yang sangat lengkap.
seperti halnya standar akuntansi di berbagai negara. Pengungkapan segmen lebih membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menata semuanya. Setelah itu, alur produk dan wilayah di dunia memiliki resiko yang beragam. Pengembalian dan kesempatan pemisahan jalur usaha dan area geografis harus membuat penilaian yang lebih terpapar tentang keseluruhan perusahaan. Kemudian, yang ketiga, pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi yang pertama, laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Yang kedua, pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi lainnya. Yang ketiga, posisi dan laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan standar akuntansi yang kedua. Kemudian yang terakhir, sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua. Selanjutnya adalah pengungkapan laporan tahunan di negara-negara dengan pasar baru muncul. Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dari negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan kurang dapat dipercaya daripada perusahaan dari negara berkembang. Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara tersebut. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang. Bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan dan secara umum tidak terlalu banyak membutuhkan adanya pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju. Negara demikian, permintaan investor atas informasi mengenai perusahaan yang tepat waktu dan kredibel di negara-negara pasar berkembang mengakibatkan semakin banyaknya regulator yang memberikan respon dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih ketat dan meningkatkan upaya-upaya pengawasan serta penegakan aturan. Yang selanjutnya adalah implikasi bagi penggunaan laporan keuangan dan manajer. Para manajer dari banyak perusahaan sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib. Tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah dengan penerapan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan mereka. Para manajer memutuskan untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak dalam bidang-bidang yang dipandang penting oleh investor dan analis keuangan, seperti pengungkapan segmen dan rekonsiliasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dari perusahaan lain yang memiliki kebijakan pengungkapan yang ketat. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.